Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir di layar kaca Anda, Jurnal Riva, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, tentunya dengan membawakan informasi seputar perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita bersama saya, Riva Hoirul Fadilah. Baiklah pemirsa, kita langsung beralih ke informasi mengenai suasana kelas dan materi apa yang telah dipelajari pada pertemuan tatap muka kedua pada semester kali ini. Ini dia informasi selengkapnya. Pada Senin, tepatnya 15 September pukul 10 pagi waktu setempat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi penyiaran Islam kelas 5B telah mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma MSI. Seperti biasa, kelas dibuka dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh kosma kelas bernama Ahmad. Setelah itu, Bapak Adi selaku dosen melakukan pengabsenan mahasiswa terlebih dahulu untuk tahu siapa saja mahasiswa yang mengikuti kelasnya dan yang tidak. Barulah setelah itu dilakukan praktik teknik reportase di depan kelas oleh setiap kelompok, yang dimana praktik ini akan berlangsung setiap seminggu sekali. Pada praktik kali ini, dikarenakan alat yang belum terlengkapi dan kurangnya latihan sebelum tampil di depan kelas, membuat penyampaian informasi menjadi kurang maksimal dan tidak berjalan sesuai harapan. Dan setelah itu, Bapak Adi pun memberi komentarnya atau masukan pada praktik di hari itu. Kemudian Pak Adi selaku dosen langsung membahas mengenai informasi dan interview dalam reportase. Apa sajakah itu? Ini dia. Beliau menanyakan kepada mahasiswanya, apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara sendiri itu merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara sendiri, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian interview. Interview sama dengan wawancara, yaitu teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya kepada seorang narasumber yang membahas suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan tiga orang, yaitu reporter, narasumber, dan kameramen. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter di dalam melakukan interview adalah harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik dan mempelajari topiknya. Kemudian harus menyiapkan daftar pertanyaannya dan harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Teknik di dalam wawancara agar dapat hasil yang sesuai, lakukanlah ini. Kumpulkanlah datanya terlebih dahulu, selengkap mungkin tentang tokoh yang akan diwawancarai. Lalu buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara. Kemudian simak baik-baik jawaban narasumber tersebut, yang kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya. Dan usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Kemudian dalam wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, dan mengenali sifat narasumbernya. Membuat janji wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan, dan menyiapkan mental Anda. Dalam melakukan wawancara pula, seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan takut, grogi, khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, dan terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara pun mempunyai syarat-syaratnya, yaitu mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset terlebih dahulu, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas, wawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika, dan itulah macam-macam syaratnya.
Kemudian ada bentuk-bentuk wawancara. Pertama, wawancara sosok pribadi. Wawancara ini untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Selanjutnya, wawancara berita. Wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan dan biasanya disebut information interview. Ketiga, wawancara jalanan. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenai suatu peristiwa, biasa juga disebut vox pop atau vox populi. Kemudian ada wawancara sambil lalu, yang dimana ini adalah wawancara mendadak. Dalam hal ini, seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak. Kemudian ada juga wawancara telepon. Wawancara ini dilakukan melalui via telepon, yang dimana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat, biasanya bersifat mendesak. Kemudian wawancara tertulis, biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat bertemu dengan narasumber ataupun di telepon. Kemudian yang terakhir, wawancara kelompok. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan. Kemudian membahas selanjutnya tentang reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai suatu unsur berita dari berbagai sumber, kemudian dilaporkan kembali dalam bentuk produk jadi. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan, yang bertugas mengumpulkan informasi tentang suatu topik atau permasalahan. Kedua, reporter untuk televisi, yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Lalu, ada beberapa bahasan yang dikenal juga istilah dengan ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suaranya atau laporan saja yang terdengar dibacakan. Lalu, reporter off the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi, tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan reporter off the spot off the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi dan menyusun berita yang diperoleh oleh berbagai narasumber. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai informasi. Ada beberapa jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi. Antara lain berita, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau disebut juga berita murni. Kedua, editorial, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Ketiga, infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Dan keempat ada press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas atau suatu institusi perusahaan.